Pemasungan adalah istilah di Indonesia atau di beberapa negara lain, yaitu tindakan yaitu pengasingan atau pengekangan yang dilakukan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, tujuannya dilakukan pemasungan ini adalah untuk memisahkan orang yang dengan gangguan jiwa ini dari masyarakat karena dianggap mengganggu atau berbahaya bagi masyarakat. Nah, pemasungan ini adalah tindakan memasang blok atau kayu atau rantai di bagian kaki dan lengan pasien gangguan jiwa dan diasingkan di hutan atau di tempat lain. ODGJ yang memiliki perilaku agresif atau menunjukkan perilaku kekerasan, berkeliaran, dan tidak bekerja merupakan faktor yang menyebabkan keluarga melakukan pemasungan. Pemasungan atau pengekangan kepada ODGJ dilakukan oleh keluarga karena adanya beban yang dirasakan oleh keluarga di mana ODGJ sering melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh ODGJ berupa melempar barang-barang, melukai diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Asal-usul pemasungan di daerah Riau. Nah, pemasungan ini adalah salah satu praktik tradisional yang ada di Riau. Walaupun pemasungan ini sudah dilarang pemerintah, namun hingga saat ini masih dapat terjadi pemasungan di beberapa daerah. Nah, pemasungan ini asal-usulnya di daerah Riau adalah belum diketahui pasti. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pemasungan ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana masyarakat pada zaman dahulu menganggap orang dengan gangguan jiwa ini memiliki roh jahat. Maka pada saat itu mereka mempercayai atau melakukan tindakan untuk mengikat dan mengasingkan orang gangguan jiwa ini. Pemasungan umumnya terjadi karena masyarakat tidak paham bagaimana menangani orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Selain itu, orang dengan gangguan kesehatan jiwa juga masih mendapat stigma negatif dari masyarakat. Kenapa sih praktik pemasungan di Indonesia itu masih sering terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Stigma negatif terhadap orang dalam gangguan jiwa masih kuat di masyarakat. ODGJ sering dianggap sebagai orang yang berbahaya, tidak terkendali, dan membawa aib bagi keluarga. Yang kedua, keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa. Fasilitas kesehatan jiwa yang memadai dan tenaga kesehatan yang masih sedikit, sehingga hal ini membuat ODGJ sulit untuk mendapatkan akses terhadap pengobatan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik pemasungan terjadi sampai saat ini. Yang keempat, kelemahan penegakan hukum. Undang-undang yang melarang praktik pemasungan sudah ada, namun penegakan hukum masih lemah. Yang kelima, kurangnya koordinasi antar lembaga. Belum ada koordinasi baik antar lembaga terkait dalam menangani masalah ODGJ. Yang selanjutnya ada dampak psikologis. Yang pertama, pemasungan dapat menyebabkan trauma psikologis pada ODGJ seperti perasaan cemas, takut, dan tidak berdaya. Yang kedua, depresi ODGJ dipasung seringkali mengalami depresi karena merasa terisolasi, dihina, dan tidak dihargai. Yang kedua, agresivitas. Dalam beberapa kasus, pemasungan dapat agresif karena mereka merasa frustasi dan marah. Dan yang bunuh diri. ODGJ yang dipasung juga beresiko tinggi untuk bunuh diri karena mereka merasa putus asa dan memiliki harapan untuk masa depan. Yang ketujuh, dampak fisik. Yang pertama ada luka dan infeksi. Pemasungan menggunakan rantai tali atau alat lain dapat menyebabkan luka fisik pada ODGJ seperti yang pertama, lecet, memar, luka bakar. Luka ini dapat terinfeksi jika tidak diobati dengan benar. Terus yang kedua, kekurangan gizi. ODGJ yang dipasung seringkali mengalami kekurangan gizi karena mereka kesulitan untuk makan dan minum sendiri. Yang ketiga, dehidrasi. ODGJ yang dipasung juga berisiko mengalami dehidrasi karena mereka kesulitan untuk mengakses air minum. Yang keempat, atrofi otot. ODGJ yang dipasung dalam waktu lama dapat mengalami atrofi otot, yaitu pengecilan dan kelemahan otot.
Penanganan yang benar gangguan mental melibatkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya diambil. Yang pertama ada diagnosis yang tepat, yang kedua ada pengobatan medis, yang ketiga ada terapi biologis, yang keempat ada dukungan mental, 5 rehabilitasi psikososial, 6 pendekatan holistik, 7 pencegahan relapse, dan 8 edukasi dan awareness. Pendekatan yang tepat mungkin berbeda setiap individu, bergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan mental, serta respon terhadap pengobatan. Konsultasi dengan orang profesional adalah langkah yang pertama dan penting untuk menentukan rencana keperawatan yang konvensional. Cara untuk mengatasi dan mengurangi praktik pemasungan gangguan jiwa antara lain meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang kesehatan mental, jenis-jenis gangguan jiwa, serta pentingnya perlakuan yang manusiawi bagi penderita gangguan jiwa. Lalu memfasilitasi akses ke layanan kesehatan mental, mendorong pemerintah untuk lembaga kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan mental yang memadai seperti puskesmas, rumah sakit. Lalu pelatihan pemberdayaan tenaga kesehatan dapat meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani gangguan jiwa. Lalu advokasi dan kebijakan publik dapat berubah kebijakan untuk melarang praktik pemasungan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi penderita gangguan jiwa. Lalu menyediakan program rehabilitas yang komprehensif termasuk terapi, konseling, dan program keterampilan hidup bagi penderita gangguan jiwa. Nah, berikut beberapa tanda umum untuk mengetahui gejala gangguan mental. Yang pertama yaitu ada perubahan suasana hati. Orang yang mengalami gangguan mental akan lebih depresi berkepanjangan, kegelisahan yang berlebihan, serta perubahan mendadak dari bahagia menjadi sedih. Yang kedua ada penarikan diri. Orang yang mengalami gangguan mental akan menghindari interaksi sosial dan akan mengisolasi diri dari keluarga dan teman. Yang ketiga ada perubahan pola tidur dan makan. Orang yang mengalami gangguan mental akan kesulitan untuk tidur atau tidurnya berlebihan, serta penurunan atau kenaikan berat badan yang secara signifikan. Yang keempat ada penurunan kemampuan berfungsi. Orang yang mengalami gangguan mental akan sulit untuk menjalankan tugas sehari-hari dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang kelima ada masalah konsentrasi. Orang yang mengalami gangguan mental akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengingat hal-hal penting, serta akan kesulitan untuk membuat keputusan. Yang keenam ada perubahan perilaku. Orang yang mengalami gangguan mental tidak akan bersiko atau perilaku yang tidak biasa, akan lebih cenderung untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan secara berlebihan. Yang ketujuh ada perasaan tak berdaya atau putus asa. Orang yang gangguan mental akan merasa tidak ada harapan pada dirinya dan akan berpikir ingin selalu bunuh diri. Yang kedelapan ada kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Orang yang mengalami gangguan mental akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang tidak rasional dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan mental dan cara mengobatinya, Meningkatkan stigma terkait gangguan mental kepada masyarakat, mendukung orang-orang gangguan mental dan keluarga mereka, menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Bersama-sama kita dapat membuat perubahan positif bagi orang-orang yang terkena gangguan mental. Ingatlah, gangguan mental bukanlah kelemahan dan aib. gangguan mental sama seperti orang lain dan berhak untuk bahagia.